Teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan menuju ke puncak Buta, insya Allah marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan, serta kekuatan pada kita semuanya, mulai dari sini sampai ke puncak, dan puncak sampai pulang lagi ke rumah. Berdoa mulai. Selesai? Yuk. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wala khala wala quwata illa billah. Isi dua. Sukses. Isi dua. Oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini untuk yang kedua kalinya kita ke Gunung Buta. Kalau ke sana kita ke Panderman, kalau kita ya ini untuk tahun ini rame banget. Rame banget. Satu tahun yang lalu, tepat 1 tahun yang lalu, H-2 sebelum tahun baru, saya juga ke sini solo hiking. Itu tidak seramai ini rame banget. Wow, mantap. Ya, kita sekarang bersama teman-teman, tadi ada Fauzan, Arsi, sama Robi. Ini parkirnya aja sudah sampai di sini. Bagi yang mau naik ojek sampai pos 1 bisa. Kita jalan aja, tadi kita sudah ojek dari tempat parkir sampai ke base camp. Karena untuk motor-motor yang matic memang sangat-sangat disarankan untuk tidak dibawa naik. Oke ya, kita mungkin tidak review jalur karena sudah pernah. Yang penting nanti kita bersenang-senang aja di akhir tahun. Dan ini mungkin penagihan terakhir sebelum pergantian tahun. Nanti kita rencanakan Januari ke Mongkrang, mungkin Februari ke Sumbing, dan lain sebagainya. Oke, yuk. Sayangnya view-nya hilang oleh awan dan mendung. Kopi. Siap ngewangi ngono, Pak. Teman-teman, kita bisa saksikan di sini sampahnya masih sedemikian rupa. Padahal tadi kata pengelola di base camp bahwa sekarang sudah mulai diminimalisir untuk masalah sampah. Tadi saya protes, 1 tahun yang lalu juga saya protes bahwa masalah sampah di Buta sangat memprihatinkan. Padahal gunungnya indah. Ya. Kita naik lagi. Kita sudah disalib sama mbak-mbaknya, itu kan jadi malu. Ya, yuk kita saksikan apakah di pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4 Sabana masih menjadi tempat sampah. Nanti kita saksikan lebih lanjut. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terulang lagi tuh. Harusnya nggak seperti ini, harusnya. Gunung bukan tempat sampah. Satu jam 5 menit kita berjalan dari base camp. Kita sampai di area yang lumayan datar, alias bonus. Harusnya sebentar lagi pos 1. Kalau 1 tahun yang lalu ojek tidak bisa sampai pos 1 karena rusaknya jalur. Sekarang udah dibetulkan, dia bisa sampai pos 1. Tapi akhirnya malah merusak jalur. Ya sudahlah. Yuk. Sudah terdengar teriakan-teriakan pendaki-pendaki lain di pos 1. Mudah-mudahan warungnya buka
ada bakso, ada gorengan, dan semoga sampahnya udah berkurang. Ya, memang untuk bonusnya ini lumayan panjang. Ada kalau 300-an meter sampai ke pos 1. Di sini kita lepas baju. Seragam saat ini membuat sangat-sangat sumuk. Apalagi di atas mendung, jadi hawanya panas. Oke, kita percepat langkah. Mumpung bonus. Biar segera beristirahat. Mudah-mudahan juga jalur dari pos 1 ke pos 2 nggak rusak. Tahun kemarin karena hujan dan pendakinya ratusan, hancur. Tanahnya gembur saat turun hujan. Kaki-kaki yang membawa beban berat lewat. Wow. Roda-roda ojek yang merusak jalur. Dilema juga, ojek dilarang akan merusak sendi-sendi kehidupan, ekonomi masyarakat. Tapi kalau ojeknya sampai sini, vegetasinya yang rusak. Mudah-mudahan tukang-tukang ojek itu juga memberikan kontribusi yang besar. Seperti bersihan jalur, bersihan sampah, dan pemadaman hutan kalau terbakar. Evakuasi juga kalau ada yang sakit. Biasanya kita down kalau turun. Saat sudah mulai lemah, kok jauh banget. Ini aja kita mulai bonus sampai di sini. Hampir 5 menit. Jalan kaki yang kita percepat. Hampir 5 menit. Mulai awal bonus sampai di sini. Keren. Ya, tepat 5 menit. Kita lihat sampai full, sampai pos 1. Berapa menitkah bonusnya? Wah, tapi di depan itu sudah terlihat tanda-tanda kehidupan warungnya. Warungnya ada banyak sebenarnya. Cuma kalau tahun kemarin tuh banyak yang roboh kena angin. Sehingga hanya tinggal satu yang masih bisa berdiri. Apakah sekarang sudah diperbaiki? Wallahu alam. Mudah-mudahan juga musolanya sudah diperbaiki. WC-WC-nya juga. Ya, sampahnya masih lumayan banyak. Coba kita lihat. Kemarin ini tempat sampah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah bukan lagi tempat sampah.
semuanya sudah dibakarin. Alhamdulillah tidak seperti tahun kemarin, walaupun masih ada tapi sudah jauh berkurang. Oke, alhamdulillah. Oke. Kondisinya semua seperti kemarin, kabut. Yuk kita menuju ke warung. Ya ini warungnya, ini jualannya ini. Wow, ada semangka. Baksonya juga ada mungkin ya. Oh, tahun kemarin ada. Iya, nyanda, Pak. Oh, enggak nyanda. Yuk kita masuk. Itu bisa untuk wudhu, di sana juga bisa untuk wudhu, dan itu musolanya. Kamar mandinya di belakang itu yang rusak, masih belum dibenerin. Yuk kita lihat ada apa saja di dalam. Wah, ini sambal petis. Mantap. Oke, yuk kita istirahat. Ini para pendaki lain juga lagi beristirahat. Jam 12 lebih 10 kita lanjut perjalanan. Masih landai. Nanti di depan kita udah mulai nanjak. Untuk sampah di pos 1 alhamdulillah sudah mulai berkurang, walaupun masih banyak sih. Bandingkan dengan gunung-gunung di Jawa Tengah jauh. Masih lebih bersih di sana. Ya mudah-mudahan makin lama makin berkurang. Masih banyak orang-orang yang seperti ini. Bagi pendaki-pendaki yang mungkin lihat vlog saya, kalau memang kalian kuat membawa sampah ke atas yang masih ada isinya, pada saat turun kan sudah nggak ada isinya, masa nggak kuat bawa turun sih? Kita pelan-pelan aja. Yuk nanti kita shoot lagi kalau ada sesuatu yang menarik. Teman-teman, kalau tahun kemarin kita lewat jalur baru, setelah pos 1 itu, kita sekarang lewat jalur pos, menuju ke pos 2 lewat jalur yang lama. Tanjakannya, wow, mantul. Yuk kita coba shoot pelan-pelan. Teman-teman udah ada di atas, kita pelan-pelan saja. Dulu kita lewat jalur yang baru itu lumayan gelap, selain karena kabut juga karena memang masih lebat hutannya. Kemudian muter. Ini tadi gara-gara ada 2 orang Surabaya yang turun, katanya cepat lewat gini mas, cepat lewat gini. Ya sudahlah, kita coba pelan-pelan. Cuma pirang menit mas, sampai kono mas. Ya, mereka sih masih muda, kalau kita mah pelan-pelan saja. Ya bersyukurnya di Gunung Budak ini masih ada pohon-pohon yang besar-besar ya, seperti itu. Jadi insya Allah masih alami, cuma sampahnya masih belum terkondisikan. Ya ini lihat tanjakannya, wow, astagfirullah. Tuh. Nah itu ada yang turun, terjal banget. Oke, yuk kita konsentrasi ke jalur. Ya, ini adalah pertemuan jalur lama, itu yang dilewati oleh mas-masnya dan mbak-mbaknya itu. Dan ini jalur baru. Tahun kemarin kita lewat sini, tahun ini kita lewat sini. Dan memang lebih cepat sih, jauh-jauh lebih cepat. Cuma jauh-jauh juga lebih capek. Yuk, kita menuju ke pos 2. Nggak lama lagi. Cepat. 3 jam sampai di pos 2. Dan seperti sudah saya perkirakan, sampahnya ternyata bener-bener belum bisa berkurang seperti tahun kemarin. Astagfirullah. Kita berhenti dulu lah. Kita menikmati lautan sampah. Oke ya, untuk teman-teman mungkin yang melihat vlog ini, tolonglah kalau memang membawa sampah dibawa turun. Ya, kasihan alamnya, dia nggak bisa
mengurai botol-botol plastik-plastik ini dengan cepat. Ya. Oke, kita makan bersamaan dengan sampah. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 masih mirip-mirip ya, diwarnai dengan sampah. Mungkin ini mereka yang ngecamp di sini, menebarkan sampah, meninggalkan sampah. Payah. 4 jam 45 menit kita hampir sampai di pos 3. Ya lumayan lama ya kita tadi. Ya karena di pos 1 juga lumayan lama sih kita istirahat. Nah sekarang datar, dan ini bener-bener datar sampai pos 3. Tadi kita pos 2 pos 3 itu ya lumayan bonus, naik turun dikit, naik turun dikit, naik turun dikit. Sekarang bener-bener tanpa tanjakan, tanpa turunan. Mantap. Kita bisa agak ngencengin jalannya dikit biar segera sampai, tiduran, rebahan, yang pasti tidak sebat. Karena setelah ini nanti menurutku adalah yang paling tinggi, yakni pos 3 ke pos 4 itu paling mantul. Iki kuwi yo pertengahan kae yo, pertengahan merbabu kae yo. Ganti. Agak pas loro nang kos kuwi lho. Yes. Ya, jalannya lumayan becek karena tadi sempat turun hujan dan untungnya kita nggak kehujanan. Nah, sampailah kita di pos 3. Oke, kita istirahat dulu. Oke, kita cut dulu. Tampilan di pos 3 masih sama dengan yang dulu dan dengan pos 2 tadi. Ya, hamparan sampah. Hamparan sampah yang luar biasa. Wow. Mantap. Ya sekali lagi para pendaki tolonglah kita kuat membawa ke atas ya, dibawa ke bawah lah. Jari pak. Wah, iki tamune teko. Nah. Hah? Apa nek? Botol. Botol nek gak garing sing patek garing gak iso. Gimana diambil ini, Bang? Di situ bahasa Oke teman-teman, kita tadi tidak sempat ngesut banyak karena hujan, dan sekarang kita sudah mendirikan camp sebelum pos 4. Bener-bener udah nggak kuat tadi dan hampir maghrib. Sekarang kita masak. Nah ini kita membuat kopi. Semoro kandang sini. Tadi kita sudah masak mie, sudah habis, sudah makan. Habis ini kita ngopi, sholat, terus tidur. Kebetulan di sini ada, selain kita juga ada 2 tenda yang lain ya. Karena nggak tahu mas-masnya, kita belum kenalan dari mana. Tapi kita sudah ngobrol ngalor ngidul ketan ngulon. Oke, kita lanjut buat kopinya. Nah, untuk kali ini bukan saya yang memasak, tapi teman-teman. Kalau biasanya joki, kokinya saya sekarang. Oke ya. Oke, yuk kita nikmati kopinya. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, kesehatan serta kekuatannya, supaya kita bisa berhasil mencapai puncak, kemudian turun pula pulang ke rumah masing-masing dengan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Yuk.
Pukul 5 kurang 5 menit kita sampai di Sabana Gunung Budak. Ya, ini puluhan tenda sudah berdiri di sini. Dan sekali lagi problemnya adalah sampah. Yeah. Ya, suasana seperti ini keren. Sangat luas, bisa untuk ratusan tenda. Tapi andaikan kita kesini kemarin nggak dapat tempat yang representatif ya, harus di tengah seperti ini. Wow, betapa dinginnya. Sampahnya pokoknya wis wow. Juara masalah sampah. Bisa kita juluki Gunung Budak adalah gunung sampah. Oke, yuk kita menuju ke mata air. Sunrise-nya sudah mulai terlihat. Ayo makane rono. Rono. Tulisannya apa ini Sabana nek ning ngono ta ketok. Kaya bebas ae. Jadi welirang itu ya. 1,5 jam dari tempat kita ngecamp di bawah Sabana. Akhirnya kita sampai di bawah puncak. Ya, untuk yang ini mungkin jalur yang mau menuju ke Sirah Kencong. Itu sabananya. Kok sabana, lautan awannya yang kurang sempurna. Kita naik ke atas, siapa tahu bisa melihat banyak hal. Yang pasti kita sudah bisa melihat teret Arjuna Welirang Puncak Kembar 1-2. Oke, yuk kita lanjut. Ini welirangnya posisinya pada kok merapi, Pak. Setelah melalui perjalanan panjang 1 jam 35 menit kita sampai di puncak tertinggi. Begini view-nya. Pendaki-pendaki itu banyak di sana. Ini ada sesaji. Oke, kita turun. Untuk ikut lihat view yang ada di bawah saja. Karena kalau di puncak tertinggi view-nya malah nggak ada. Kalau tahun kemarin, 1 tahun yang lalu tepat, Buade tidak ada pemandangan yang bisa kita lihat. Alhamdulillah sekarang cerah. Nah, ini euforia para pendaki setelah sampai puncak. Mungkin di sana ada grid di atas awan. Tapi ini memang buku. Ini 12. Apa? Tapi ini mau nih. Ya. Fenomena yang miris tetap tentang sampah di mana-mana. Oke, julukan gunung sampah tepat di sini. Yuk, kita nunggu giliran untuk foto-foto di puncak. Teman-teman, tadi kita habis dari sana puncak. Kita sekarang akan turun. Dan sebelum turun kita coba mampir ke itu petilasan. Kita lihat ada apa di sana. Saya tadi tidak shoot ya, sengaja tidak saya shoot untuk naik dan turun puncak. Karena memang pertama sudah pernah ya, tahun kemarin. Yang kedua memang jalurnya wow.
Karena tahun kemarin itu posisi badai, tapi karena yang naik saya sendiri, yang turun juga saya sendiri, jadi nggak licin. Ini tadi luar biasa. Yuk kita cari tahu di sini ada apa ini. Penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Mudah-mudahan di sini tidak seperti di tempat-tempat lain di Gunung Putak ya, di tempat sampah. Nah di sini mudah-mudahan bersih. Jagalah kebersihan. Ini bisa untuk camp sebenarnya. Kalau pengen agak-agak sahdu gitu ya. Ini ada pohon yang dikeramatkan karena dikasih kain putih. Coba kita naik. Tulisan apa ini? Kita lihat. Ini aja tempat untuk sembahyang ya, pemujaan. Ini juga. Di bawah situ, apakah tempat pemujaan, apa tempat untuk buang air? Termasuk di sana itu. Kita puter. Nah, di situ. Kalau di sini mungkin tempat untuk beristirahat para peziarah. Coba kita lihat masuk ke sana. Entah ini petilasan siapa, peninggalan siapa, atau memang sengaja dibuat oleh orang-orang terkini untuk bersembayang, untuk masak, peralatan-peralatan masak. Siapapun mungkin yang mampir ke sini bisa masak tanpa harus membawa peralatan dari rumah. Mungkin cukup dengan kayu bakar atau gas portable. Ini untuk istirahat. Ya, tapi ini kalau untuk istirahat ya kurang recommended ya. Karena pasti akan terlalu dingin kalau nggak pakai tenda. Tapi kalau udah terbiasa bisa jadi. Oke, ya. Seperti ini. Nah, itu bisa digunakan untuk tenda, 1 tenda, 2 tenda. Udah, oke. Seperti ini. Wallahu alam. Saya nggak tahu. Nanti coba kita browsing. Atau mungkin teman-teman yang lihat channel ini bisa kasih tahu tempat apakah ini. Oke, yuk kita kembali ke sabana untuk ambil air, cuci tangan, kemudian kembali ke tenda untuk masak dan persiapan pulang. Oke, kita skip dulu. Teman-teman, kita bisa melihat pemandangan yang sangat miris. Di sini ada perhatian, tidak boleh mencuci pakai sabun. Nah, tapi lihat itu bekas-bekas sabunnya masih ada. Padahal ada kemungkinan itu masih dipakai di sana, diambil-ambil dari sana. Termasuk saya dulu tahun kemarin juga ambilnya dari sana. Nggak tahu kalau di sini full sabun. Banyak tulisan dilarang membuang sampah, tapi sampah masih di sembarang tempat. Keren. Tuh, yes. Kalau tahun kemarin tulisan pembuang sampahnya masih belum banyak. Karena udah banyak, harusnya lebih sadar lah. Setelah ambil air di mata air, yuk kita kembali ke tempat camp. Ini kalau kita lihat dari puncak tadi kelihatan warna-warni. Keren. Oke, sejauh mata memandang hamparan sampah. Mantap. Nah kan, ini kadang masih dimanfaatkan oleh para pendaki untuk ambil air. Tapi kenapa kita pakai sabun di sana? Tuh di sana.
untuk pihak base camp dan pengelola ya untuk lebih tegas kepada para pendaki-pendaki buang sampah sembarangan, pakai sabun. Langitnya indah. Oke, fenomena langka sekaligus miris, fenomena gunung sampah, Gunung Butak. Yuk kita lihat. Nah, apakah ini memang disengaja? Ada tulisan seperti itu, sampah jangan ditinggal nanti rindu, tapi malah ditinggal di sini. Ya, sekali lagi yang nonton video ini, please para pendaki, sadarlah apa yang kalian lakukan dengan membuang sampah sembarangan. Bagi yang membuang sampah sembarangan loh ya, yang enggak ya terima kasih, sudah menghancurkan alam. Itu yang kemarin anak-anak kecil, kemarin kedinginan mereka di bawah kita, alhamdulillah mereka selamat, sehat. Nah, kalau kita nekat ke sini tetap kita akan dapat yang tengah-tengah seperti itu. Ya, ini perengan yang kita lewati semalam, tidak bisa kita shoot. Tahun kemarin juga kita tidak shoot karena badai saat kita pulang. Wow, seperti ini. Dan kelihatannya habis terbakar. Di puncak tadi juga kelihatan habis terbakar. Ini kalau kita jalannya nggak hati-hati, semalam lumayan ini. Apa benar pendapat saya itu habis terbakar ya, gelap hitam. Ya, tepatnya tadi pagi habis subuh kita berangkat tadi, bukan tadi malam. Tapi karena masih gelap, jadi kadang lidah ini keselio untuk mengatakan malam. Yuk lanjut. Ya. Saya masih penasaran gunung yang ada di depan kita itu gunung apa ya? Apakah itu Kawi atau yang lain? Tapi kalau Kawi, ini kan turunnya terlalu banget gitu. Harusnya nempel sama Butak. Apakah itu Panderman? Masa Panderman setinggi itu? Panderman kan yang 2045. Oke, mungkin teman-teman yang tahu ya itu gunung apa. Posisi sekarang kita ada di perengan, mau turun ke pos 3. Naik lagi. Ini sih. Mas. Kita shoot sedikit ya perjalanan kita turun menuju ke tempat camp kita semalam. Sampah ya,
akhirnya kita sampai di tempat kita ngecamp. Tada! Ya, semalam kita tidur di sini. Ini Mas yang dari Semarang, ya. Yang Mas dari Blitar. Oke. Ya, kita masak dulu, makan, lalu turun. Ya, kali ini kita masak agak lumayan. Ada nugget, ada berambang bawang goreng, ada kopi, gitu, ada mie instan, ya. Walaupun tanpa nasi, ya lumayan lah. Dan asiknya lagi, baru kali ini saya tidak ikut cawe-cawe dalam memasak. Biasanya minimal kopinya mesti pakai masak. Yuk kita nikmati aja malam ini, pagi ini, karena masih lumayan pagi ya. Kalau tahun kemarin itu kita mager banget saya. Di atas itu jam 8 sudah mau turun, karena males bongkar tenda, masih badai, diajak ngobrol sama teman-teman dari Malang. Akhirnya jam 10 bongkar tenda, jam 12 turun. Wah, kalau sekarang insya Allah sampai bawah masih pagi, tidak kena hujan. Nih kita membuat pemean. Ini hasil dari kehujanan semalam. Pemean jemuran. Oke. Oke teman-teman, kita perjalanan turun dari pos 3 menuju ke pos 2. Ini pukul 12.08. Ya, tadi sembari kita berjalan sedikit-sedikit kita ngambilin sampah. Ya, walaupun kontribusi kita sedikit tapi lumayan lah mengurangi daripada tidak sama sekali. Karena memang ini bener-bener bisa disebut dengan gunung sampah. Tuh lihat, tiap tempat pemberhentian sedikit aja pasti ada sampah. Sekali lagi pokoknya semoga pihak Basecamp melihat channel ini, ambil tindakan lah. Di tag gue Pak. Ya untuk pihak Basecamp untuk tahun kemarin sama sekali nggak ada plang sampah. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ada. Tapi pembuangan sampah justru ada di sekitar plang-plang sampah itu. Jadi sengaja ngece atau gimana gitu ya. Ini sampah yang besar ini kita kumpulkan kemarin di pos 3. Yang lain kita bakar. Tapi ternyata malah nggak ada yang bawa. Ya udah deh. Tanpa salah full senyum. Akibat yang ditimbulkan dari ojek yang sampai pos 1 bahkan sampai pos 3.